مغرم قلبي بحبك مغرم يا مصطفانا المكرم يا رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir, rabbi tammim khair. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. وقال في آيات أخرى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasul karim. Wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadratal muhtaramin wal mukarramin, para alim, para ulama, para kiai, para masyayikh, wabil khusus yang saya muliakan pengasuh pondok pesantren Rayatul Husnan Kiai Haji Muhammad Mahfuz yang saya ta'zimi, dan segenap keluarga besar pondok pesantren Rayatul Husnan yang saya hormati, Bapak Kepala Madrasah Sanawiyah Rayatul Husnan yang saya hormati, segenap hadirin undangan wali santri wisudawati yang berbahagia, dan ananda-ananda kami yang sudah menyelesaikan tahfidnya di jenjang Madrasah Sanawiyah Rayatul Husnan, walaupun tidak secara keseluruhan, hanya sebagian dari ayat-ayat suci Al-Quran, tetap yang saya muliakan dan saya hormati. Jamiah Hadrah Madrasah Sanawiyah Rayatul Husnan yang saya banggakan, dan tak lupa kepada sahibatil barnamaj, kepada MC yang mengatur acara di pagi hari ini yang saya hormati. Alhamdulillah, di pagi hari yang cerah ini kita masih diberi kesehatan, kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita bisa hadir di tempat ini yang pastinya penuh dengan berkah, rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam rangka menghadiri wisuda akhir sanah kelas 3 Madrasah Sanawiyah Rayatul Husnan dan wisuda tahfidzul Quran angkatan ke-7 Uringin Bondowoso dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan kesehatan ini selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita bisa beraktivitas setiap hari untuk mendekatkan diri kita kepada Allah. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kehadirat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang sangat dibanggakan
dan diharapkan syafaatnya bagi kita semua umat manusia seluruh dunia sejak zaman Nabi Adam sampai umat Kanjeng Nabi Muhammad SAW yang paling akhir, pasti akan mengharapkan barokah syafaat dari beliau. Mudah-mudahan kita semua selalu mendapatkan barokah dan syafaat dari Rasulullah SAW, utamanya nanti di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Para hadirin, para undangan yang berbahagia, alhamdulillah pada tahun ajaran 2023 222 sampai 2023, maaf, tahun ajaran 2022 sampai 2023, Madrasah Sanawiyah Royatul Husnan bisa melahirkan para hafiz dan hafizah, tapi hanya sebagian surat saja, tidak sampai 30 juz, tapi cuma juz 30. Ada yang juz 1, ada yang juz 2 sampai juz 3, bahkan ada yang sampai juz 4, dan juga surat-surat munjiat seperti Yasin, Waqiah, Rahman, Tabarak, Ad-Dukhan, Al-Hadid. Alhamdulillah, ini sangat bersyukur sekali. Tapi tentunya dari kekurangan-kekurangan ini, khususnya bagi wisudawati, jangan sampai Al-Quran ini hilang dari dada kalian. Karena Al-Quran yang sudah menancap di dalam hati kita, seandainya ini terus dibawa sampai mati, maka Allah tidak akan pernah menyiksa hati seseorang, di mana di dalam hati itu menjadi wadah ayat-ayat sucinya. Nah, mudah-mudahan anak-anak yang lulus pada periode ini jangan sampai setelah lulus kemudian Al-Qur'annya lolos. Artinya setelahnya hafal kemudian hilang karena sekolah di jenjang pendidikan yang umpama tidak nyambung. Jadi seandainya kalian masuk ke SMA Royatul Husnan, di sana carilah program-program tahfidz, dicari sehingga kalian bisa menghafalkan Al-Quran sampai 30 juz. Katanya sahabat Abdullah bin Abbas, Iqra'ul Quran fa innakum tujaruna alaihi bikulli harfin 10 hasanat. Bacalah Al-Quran karena kalian akan dibayar satu hurufnya dengan pahala 10 kali lipat. Satu huruf yang dibaca oleh Ananda Wisudawati ini, itu maka pahalanya 10 kali lipat. Jadi umpama membaca Alif Lam Mim, nah Alif Lam Mim itu pahalanya 3 huruf kali 10. Berarti berapa, Bu? Berapa? 30. Sedangkan huruf-huruf yang ada di dalam Al-Quran ini jumlahnya 367.000. 367.000. Huruf 367.000 itu kemudian dirangkai menjadi kalimat berjumlah, kalimat yang di dalam Al-Quran itu jumlahnya 77.437. 77.437
1437. Itu kalimat-kalimat yang ada di dalam Al-Quran. Contohnya, dzalika alkitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Semuanya itu kan dari dzalika kan huruf za, huruf zal, huruf lam, huruf kaf, semuanya itu digabung menjadi kalimat. Maka kalimat-kalimat yang ada di dalam Al-Quran itu terjumlah 77.437 kalimat. Dari per kalimat digabung dengan kalimat yang lain menjadi satu ayat. Contohnya, inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Nah, ini huruf digabung menjadi kalimat, kalimat-kalimat digabung-gabung menjadi satu ayat. Di dalam Inna A'taina ini, dalam surat Al-Kautsar ada 3 ayat. Maka ayat-ayat yang ditulis dari mulai surat Al-Fatihah sampai surat An-Nas ini kurang lebih ada 6.236 ayat. 6.236 ayat. Dan setiap ayat yang kita hafalkan, yang kita baca kemudian kita hafalkan, ini akan menjadi suatu darajah, suatu derajat di akhirat nanti di surga. Jadi per ayat yang kita hafal, umpama Bapak hafal surat Inna A'taina atau surat Kulhu, mun ikhlas ndak hafal nih Pak Di. Yang hafal surat Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Maka orang yang hafal surat Al-Ikhlas ini kalau masuk surga, dan itu pasti masuk surga ya, maka itu mendapatkan 4 derajat. Dan dari satu derajat ke derajat yang lain ini, kita tahu Masya Allah berapa ratus kilometer atau berapa ribu kilometer jaraknya, tidak ada yang tahu, hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu manfaat membaca Al-Quran. Setiap hurufnya akan digaji oleh Allah 10 kali lipat. Kalau kita baca Yasin, maka di dalam surat Yasin itu ada 3.000 huruf. Kali 10 berarti 30.000 pahala yang kita dapatkan dari satu kali membaca surat Yasin. Dan pahala-pahala ini terus akan dikirimkan, ditransfer ke rekeningnya bapak-bapaknya anak-anak yang membaca Al-Quran. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu yang anaknya hari ini di wisuda, jangan kecewa ya, harus merasa bangga. Dan sampai anak ini disiksa Bu, kikiri, jangan ya, tapi diganti motivasi, karena di dalam hatinya mereka ada Al-Qurannya. Nah, mudah-mudahan anak-anak kita semua ini yang sudah menghafalkan, jangan sampai Al-Quran yang sudah ditanam di dalam Al-Quran, di dalam hati, jangan sampai hilang. Jangan sampai hilang ya. Terus dibaca. Karena ibadah umatku yang paling baik adalah membaca Al-Quran. Di akhirat itu banyak orang yang memberi syafaat. Para nabi, para rasul akan memberikan syafaat. Para aulia akan bisa memberikan syafaat. Bacaan-bacaan sholawat akan memberikan syafaat. Semuanya, para malaikat juga akan memberikan syafaat. Orang-orang saleh akan memberi syafaat. Tapi syafi', orang yang memberi syafaat yang terbaik adalah Al-Quranul Karim. Ahlan wa sahlan bihuduri Kiai Haji Ali Zaki yang saya muliakan. Jadi Al-Quran itu adalah syafaat yang terbaik. Bahkan para nabi itu masih kalah syafaatnya dengan Al-Quran. Para malaikat kalah syafaatnya dengan Al-Quran.
apalagi bukan nabi dan bukan malaikat. Jadi Al-Quran itu adalah syafaat yang paling hebat. Karena kalau para nabi, para aulia memberikan syafaat, itu biasanya orang ini setelahnya disiksa, baru nanti diangkis dapat pertolongan. Tapi kalau syafaatnya Al-Quran, sebelum dia disiksa sudah dijaga terlebih dahulu. Maka ada di dalam surat Al-Quran yang bernama surat Al-Mulk. Tabarakalladzi biyadil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kalau orang hafal surat Al-Mulk ini, insya Allah di kuburan aman dari malaikat mungkar dan nakir. Karena surat ini akan menjaga orang yang hafal dengan surat Al-Mulk. Alhamdulillah di antara ananda-ananda wisdawati ini ada yang sudah hafal surat Al-Mulk, karena surat Al-Mulk ini sebagian daripada surat-surat munjiat. Para hadirin, para undangan yang saya hormati, jadi harapan saya nanti setelahnya kita lulus dari Madrasah Rainul Husnan, Al-Quran tetap dijaga menjadi wiridan kita setiap hari-harinya, dan kalau bisa terus nambah. Rabbi zidni ilmah, Al-Quran terus digalakan di masyarakat dan dibumikan di pondok pesantren Rainul Husnan. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaatnya Al-Quranul Karim. Amin, Allahumma amin. Mungkin hanya ini saja yang saya sampaikan atas nama pengasuh tahfidz yang ada di Madrasah Rainul Husnan. Sebenarnya banyak di sini yang yang menjadi yang menangani tahfidz di sini, diantaranya Ning Lia, Ning Ema, juga Gus Ilham. Ini yang setiap harinya anak-anak setoran di situ. Saya yakin untuk beliau-beliau ini walaupun toh tidak membaca Al-Quran, tapi di mana anak-anak yang sudah hafal ini membaca Al-Quran, maka beliau selalu akan dikirimi pahala tanpa terasa ya. Maka kadang ada pahala-pahala yang kita sendiri tidak tahu itu datangnya dari mana. Mudah-mudahan, dan juga bagi orang tua dan semua yang mendukung program-program tahfidz ini insya Allah akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Mungkin hanya ini saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yulang na boleh kento kurang semangat iki. Nabobolan na panas, nabobolan pun siang. Mali semangat kento. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'alal Qur'ana hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana habibina Muhammad, sahibi mu'jizatil Qur'an, wa ala alihi wa ashabihi alladzina yatlun wa ya'maluna bil Qur'an. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd.
Samahata syuyukh, para kiai, para alim, wabil akhos yang kami muliakan dan kami ta'zimi, Hadratil Am Kiai Haji Muhammad Mahfud, pengasuh Pondok Pesantren Raiyatul Husnan, yang kami hormati dan kami muliakan segenap jajaran Dewan Pengasuh Pondok Pesantren Raiyatul Husnan, hadir di tengah-tengah kita Al-Mukarram wal Muhtaram Kiai Haji Muhammad Faridul Ahsan, juga hadir Al-Mukarram Ki Husnul Yakin, juga Kiai Faikul Himam, juga yang kami muliakan dan kami ta'zimi Ketua Yayasan Pesantren Raiyatul Husnan, Akhina Kiai Haji Ali Zaki. Ini nama beliau masyhurnya di pesantren, tapi masyhurnya beliau di pemerintahan dikenal dengan Kiai Haji Zainul Fauzan. Artinya ketika jenengan nanti melihat banner beliau terpampang Kiai Haji Zainul Fauzan, berarti yang dimaksud al-murad adalah Kiai Haji Ali Zaki. Tak kok keleronon. Juga kepada segenap abna zurriyat keluarga besar Pondok Pesantren Raiyatul Husnan yang berkenan hadir, para ibu nyai, para ning, segenap asatid dan asatidah yang kami muliakan, segenap wali santri, wisudawati tahfidzil Quran Madrasah Sanawiyah Raiyatul Husnan yang kami hormati, teristimewa anak-anakku sekalian, peserta wisudawati yang berbahagia, dan mudah-mudahan hidup kalian senantiasa berlimpah dengan kebahagiaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamiah hadrah yang kami hormati, dan juga tidak lupa kepada operator, mohon maaf Gus Haji Farades, ya, Gus Haji Hasan Farades, Gus Ades. Gila kok bukok kepanasan. Luar biasa beliau. Jadi dengan kerendahan hatinya beliau mau mukhalatah, ya, bergaul, bercampur dengan dewan asatid dan asatidah dan juga para santri, tentunya tanpa mengurangi martabat beliau yang kami muliakan. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, di pagi yang cerah ini wajib kiranya kita untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kita melafadzkan ucapan alhamdulillahi rabbil alamin atas semua nikmat dan karunia yang diberikan Allah kepada kita. Terutama yang kami rasakan adalah nikmat terbesar kami bisa melahirkan para wisudawati tahfidzil Quran
yang ini merupakan kebanggaan dari kedua orang tuanya. Kasih apresiasi kepada para wisudawati. Jadi berapapun yang dihasilkan oleh santri-santri kita, 1 juz kah, 2 juz kah? Kalau setengah juz nggak ada. Kalau gurunya ini banyak menghatamkan juz, tapi juz melon, juz strawberry, ini gurunya, termasuk saya. Terbanyak ini adalah juz, jumlah juznya ada 5. 4 juz, 1, 2, 3, dan 4 ditambah dengan juz yang ke-30 dan ditambah dengan surah-surah munjiyat. Ini prestasi yang sangat dibanggakan dan patut kedua orang tuanya untuk membanggakan putra-putrinya. Kenapa saya katakan demikian? Tidak semuanya santri yang diamanatkan di Madrasah Sanawiyah Ra'iyatul Husnan ini punya niat, punya himmah yang tinggi untuk menghafalkan Al-Quran. Tidak semua. Berarti santri-santri ini adalah termasuk min khiyarin nas, orang-orang yang memang dipilih oleh Allah untuk memberikan mahkota di surganya Allah bagi kedua orang tuanya. Allahumma amin. Oleh karena itu, kami selaku Kepala Madrasah Sanawiyah Ra'iyatul Husnan sangat berterima kasih kepada teman-teman asatid dan asatidah, terutama kepada Gus Ahmad Zahid, Gus Ilham, kemudian Ning Lia, Ning Emma, dan teman-teman asatid dan asatidah yang lain yang ikut andil di dalam mendidik putra putri jenengan sampai mereka bisa hafal Al-Quran walaupun hanya sebagian, tapi ini adalah pancingan. Ketika seorang anak ini sudah punya niatan dari awal ingin menghatamkan, ingin menghafalkan Al-Quran, maka saya yakin fi kitabillahi ta'ala, di dalam catatan Allah subhanahu wa ta'ala, putra putri jenengan ini sudah dicatat sebagai hafizul Qur'an. Allahumma amin. Sehingga apa yang dikatakan tadi oleh Gus Ahmad Zahid, di dalam hati mereka ada Al-Quran. Malaikat takut, malaikat segan bertanya, mempersoalkan tentang amalnya. Kenapa? Ada benteng, ada backup di dalam kolbunya, yaitu Al-Quran. Mudah-mudahan Al-Quran ini bisa memberikan syafaat kepada anakku sekalian, dan ini bisa membahagiakan kepada kedua orang tuanya, terutama besok di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Dan juga ucapan terima kasih yang tidak terhingga kepada teman-teman panitia. Kalau tidak ada teman-teman panitia, tidak mungkin terlaksana acara wisuda seperti hari ini. Puncaknya besok ya, panitia lembur siang dan malam. Tadi malam ini saya kepikiran sebenarnya ingin hadir juga ke sini. Cuma kebetulan saya diuji oleh Allah sakit gigi. Aduh, ternyata sakit gigi ini parah walaupun lebih sakit hati. Kalau disuruh milih tetap lebih baik sakit gigi daripada sakit hati. Tapi parah. Ya Allah, sampai nyeng-nyeng ngecetak gitu. Pelengen tak gitu. Alhamdulillah keluar dari obat tedung.
terlambat sampai kalau telok puru ngiding. Alhamdulillah. Saya lihat storynya teman, foto yang dikirim. Ya Allah, saya tanya tadi sampai jam berapa, di sini jam 11. Ya Allah, saya tidak ikut nimbrung. Seandainya saya sehat, saya akan nimbrung juga bersama dengan teman-teman. Nuruk ngintangin. Karena kepikiran. Jadi mohon maaf kepada teman-teman, saya tidak bisa hadir karena kondisi yang sakit tadi ya. Mohon dimengerti ya. Ya terserah teman tadi minta balasan apa kepada saya. Atas kehadiran teman-teman itu ya, sehingga acara ini bisa terlaksana seperti ini ya. Saya sampaikan aparlo sekali ya, aparlo ongku beniin mainan, aparlo ongku puncaknya besok. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi terima kasih yang tidak terhingga kepada teman-teman panitia, baik dari unsur asatid dan asatidah ataupun juga dari santri Madrasah Sanawiyah Ra'iyatul Husnan. Tiada kata yang pantas untuk kami haturkan dan ucapkan kecuali ucapan jazakumullah ahsanal jaza. Mudah-mudahan semuanya dibalas oleh Allah dengan balasan yang lebih mulia, yang lebih baik, lebih barokah dan lebih manfaat. Amin ya rabbal alamin. Terakhir, saya teringat salah satu dawuhnya Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ahlul Qur'an hum ahlullah wa khassatuhu. Ahli Al-Quran ini bisa mereka yang memang dari awal sudah ada komitmen dan niatan untuk menghafalkan Al-Quran. Ini yang teristimewa. Atau ahlul Al-Quran ini kehidupan sehari-harinya disibukkan dengan Al-Quran, sehingga dia luangkan waktunya dalam sehari semalam minimal ada target sekian juz yang harus saya selesaikan. Ini adalah ahlul Al-Quran. Apa kata Rasulullah? Mereka adalah ahlullah, keluarganya Allah. Allahumma sholli ala Muhammad. Keluarganya Allah, Pak. Putra-putri Nabi termasuk diakui sebagai ahlullah, keluarganya Allah. Dosa khawatir akan kehidupan mereka. Habisuhbatil Quran, orang yang bergelut dengan Al-Quran, berteman dengan Al-Quran, yuslihumullah, Allah baguskan hidupnya, Allah tata hidupnya, Allah bahagiakan hidupnya, Allah sempurnakan diin beni piara anak itunya, tapi lakom paki di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Untung tak untung, Pak? Mangkan bian cik eman makin memang dikemas sederhana sebenarnya, Pak. Kalau kita mau mewah, lebih mewah dari ini, cuma dalanya dari mono. Dari keamah ni kaulin nalong mapolong, termasuk dari iuran sebagian wali santri, walaupun kadang tak kira tak ni kasih mintah ni kan. Alhamdulillah akan diganti oleh Allah. Setiap huruf yang dibaca secara putra-putra imbian ini jadi kelipatan pahala, dan ini akan menjadi derajat yang mulia besok di surganya Allah. Yang menentukan derajat tinggi pagi yang berbeda, yang membedakan adalah lisan kita sejauh mana sampai genkamah lisan kula ajunan beca kelaban ayat-ayat Al-Quran. Hadirin rahimakumullah, tak lanceh abdi nanon menabi lanceh takut anu kayak betul kayak pun cukup. Terakhir, dan ini sangat terakhir sudah. Dan tak terakhir boleh ini kawan, tak jentu je nih. Lakun berlagi tampil boleh.
ada pantun karena tadi MC juga bawa pantun. Panas gula nun. Masa MC na pantun, kepala sualan tadi pantun. Pergi ke keraton menaiki bismini, mencari makan sampai ke depot Bu Oni. Oning biar depot Bu Oni ni. Jember non keneng nah. Neng senen aku le boleh makan uning kenyang baru. Yolan boleh. Pergi ke keraton menaiki bismini, mencari makan sampai ke depot Bu Oni. Visi santun berprestasi berjiwa Qurani, santri Raihan membuktikan hari ini. Mari ke taman, pohonnya lebat, lantai bertingkat di sebelah barat. Santri MTS Raihan memang hebat, pulang ke masyarakat jadi imam solat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi khairul asma' fil ardi wa fis sama'. Bismillahi aftatihu wa bihi ahtatimu. Alhamdulillahi rabbil alamin. Walakal hamdu أنت قيم السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت مالك السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن اللهم صل على سيدنا محمد وآله كما لا نهاية لكمالك وعدد كماله. Amma ba'du, hadratul mukramin, para kiai, para alim, para ulama, al-mukram Amina Haji Muhammad Mahfud Husnan, pengasuh pondok pesantren Ra'iyatul Husnan, al-mukram Ahina Kiai Haji Abdul Azim, kepala madrasah sanawiyah Ra'iyatul Husnan, Al-Mukarram Kiai Haji Faridul Ahsan, Kiai Haji Kiai Muhammad Husnul Yakin, Kiai Faikul Himam, Kiai Ahmad Zahid, Kiai Haji Ahmad Zahid, para asatid wal asatidah, tenaga kependidikan madrasah sanawiyah dan lembaga-lembaga lain di pesantren Ra'iyatul Husnan, Bapak Ibu wali santri, khususnya santri madrasah sanawiyah Ra'iyatul Husnan, anak-anak para siswa-siswi, khususnya wisudawan wisudawati tahfidz Al-Quran yang hadir, alhamdulillah kita ditakdirkan hadir di tempat ini untuk menjadi saksi, untuk melihat, menyaksikan dan berbahagia atas sebuah prestasi yang telah dicapai oleh putra-putri kita, di mana pada hari ini ada sekian putra-putri yang akan diwisuda sebagai tahfidz Al-Quran. Kriteria apa saja? Juz 30, 1, 2, 3 dan 4
juz 1, juz 2, juz 3, dan 4. Dan surat-surat munjiat. Salawat beserta salam kita haturkan kepada baginda agung Sayyidina wa Habibina Safi'ina Maulana Muhammad beserta seluruh keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, dan seluruh pengikut-pengikut beliau bi'isanin min yaumin ahada ila yaumiddin. Bapak, ibu-ibu, pertama-tama kami mewakili Aminah Kiai Haji Muhammad Mahfud sebagai pengasuh menyampaikan terima kasih dan rasa bahagia kepada segenap asatid wal asatidah Madrasah Sanawiyah Rayatul Husnan yang telah menjalankan amanah untuk menjadi pengajar apa pendidik. Ya, mudah-mudahan menjadi pengajar semuanya. Pendidik apa pengajar? Pendidik. Kalau pengajar hanya mengajarkan, tapi kalau pendidik sekaligus mencetak karakter daripada siswa-siswi Madrasah Sanawiyah. Tidak sekedar menyampaikan ilmu, tapi bagaimana murid mampu mengaplikasikan ilmunya di dalam kehidupan sehari-hari. Perkembangan Pondok Pesantren Rayatul Husnan dari sejak didirikan oleh Kiai Haji Husnan bin Muhsin yang dicatat pendirian pesantren ini pada tahun 1932, yang menurut perkiraan saya pribadi 1932 itu sejak almarhum Kiai Muhsin pindah pada lokasi sekarang ini, karena dulu beliau tinggalnya di Waringin Tengah, di lemah ke Alimuddin Nabi semangkin ke Husairi. Kemudian insya Allah pada tahun itu hijrah ke Beringin Pasar, yang awalnya hanya beberapa meter persegi, mungkin tidak sampai 1 hektar. Kemudian berkembang setelah almarhum Husnan menjadi sekian hektar, bahkan sampai timur ini, sampai baratnya Gus Ilham ya. Tetapi untuk lembaga pendidikannya memang terakhir sampai sini, sampai di Sanawiyah, gedung Sanawiyah. Dan sistem pengajaran pun juga menjadi lebih berkembang. Yang dulu sekedar dari awal itu adalah sistem sorokan, setiap santri menghadap satu persatu kepada Kiai Husnan bin Muhsin, dan awalnya memang
lebih banyak santri colokan daripada santri yang menetap. Dan seingat saya, ketika masih pada zaman itu belum ada program tahfidz. Bahkan sampai ketika Gus Zahid, Kiai Ahmad Zahid ini, karena beliaulah satu-satunya keluarga pada waktu itu yang hafal Al-Quran, sementara yang lain masih belum. Itu pun beliau masih belum pada awalnya mendidik untuk program tahfidz. Saya pernah waktu itu beliau nyara-nyara berbincang untuk membuka lembaga tahfidz. Tapi beliau mengatakan pada saya waktu itu bahwa dawuh gurunya agar mengamalkan tahfidz Al-Quran ini tidak mencari murid, tapi kalau ada yang mau belajar harus diajari. Mencari tidak boleh. Jadi waktu itu ditakutkan kalau membuka program atau lembaga tahfidz dianggap sebagai mencari murid. Sehingga waktu itu beliau belum membuka, dan mungkin karena waktu itu ya tidak dianjurkan di lembaga dan lain sebagainya untuk menghafal Al-Quran, sehingga tidak ada yang berminat untuk menghafal Al-Quran. Kemudian setelah berkembang, beberapa dari cucu-cucu almarhum Kiai Usnan itu hafal Al-Quran. Di antaranya anak betul kaula Ning Firdi, tapi saya tidak tahu sampai sekarang Firdi juga belum pernah bilang berapa juz sebenarnya yang Firdi hafal. Karena setiap gula tanya Gading Firdi ini kak dimin ki boduk sudah hafal berapa juz, pasti jawabnya doanya ya. Selalu seperti itu. Kula cuma oning dari Nyai Punyai Idris. Ketika pentah sareng boten kaula. Pengalih ka ginggung. Karena Ki Subaweh nika Mbah Matuana semangkin ampun rundingan bi gula kangkui pagabin. Sementara Ning Firdi belum ngabdi ka ginggung. Ki belum pernah rasana sapuan nang ginggung. Menurut hataman dia bahasa ya. Ampun sering kembarna Ning Firda dia, kembarna Ning Firda. Lekasa bekto ka disa pas bunyai ada bu kakula. Eman Gus, ini sudah tinggal 5 juz lagi wisuda. Insya Allah bulan Syawal sudah ikut wisuda. Anu Bunyai, mohon maaf karena Ning Firdi ini sudah insya Allah akan dinikahkan bulan Dzulhijjah, sementara belum mengabdi ke Genggong. Mohon ridhonya Bunyai. Maksa-maksa gula akhirnya diridhoi untuk melanjutkan ke Genggong. Bandeng ke Genggong ngabdi ke Abdul Bar. Kelarasan anak dan kaula mulai dari Gus Afin sampai Gus Robit itu haddam setuju di Genggong. Ben alhamdulillah kula mak cek bungan mun anak ni kan ngadum. Kula waktu Gus Robit ni kan semakin saya berdai Kairo kadisa status mulang
status tepak ngaji mulang satre ginggung tak komen bi kula tak komentarin bekto Gus Robit ni kang ngasai motor kiai nyuci motor kiai kula komentar Abah lihat Robit ngaji sama anak-anak ngulang santre senang Abah. Lihat Robit nyuci mobil kiai kok lebih senang ya. Boleh komentar sedikit. Jawab Sarul Robit, iya ya, alhamdulillah kalau nyucinya hampir setiap hari. Yang jelas setiap kiai rawuh dari koncengan, dari Mios, Robit selalu nyuci mobil kiai. Para bapak, para teritan, sebutin kalau merjaki, alhamdulillah, dzurriyyah almarhum Osnan semakin tidak sekedar mengajarkan Al-Quran, tapi beliau-beliau banyak yang hafid Al-Quran. Mungkin Osnan boleh tak oning, beliau hafid Al-Quran apa punten. Sejelas santri-santri beliau kan itu saya jadi kiai banyak para bapak para teritan antaranya Kiai Ahmad Subawih kan itu Kiai Subawih kan itu dua po napa telo po sareng Kiai Osnan cuma ngaji Al-Quran kaki Husnan Demong ya Subawih Demong karena asli negara desa orang beringin jadi setong bujuk sorah kadito dengan Husnan setong toronan dari bujuk sorah. Para bapak para teritan sebutan kaula muljaki jadi alhamdulillah kaulah sebagai mewakili Ami Kiai Muhammad sebagai pengasuh berharap agar putra-putri ajunan gadito terus didorong semangatnya makle tak cuma sekian juz 4 juz atau cuma juz 30 sedapat mungkin sebisa mungkin karena semakin gadito masih belum ada santri pesantren Royatul Osnan yang hafal 30 juz. Diharapkan mudah-mudahan dengan dorongan motivasi dari para asatid wal asatidzah khususnya daripada orang tua sehingga ada santri pesantren Royatul Osnan ini yang bisa menghafal 30 juz Al-Quran. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.